Pesantren itu punya kekuatan sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan punya peran juga sebagai lembaga pemberdayaan. Usaha pesantren, koperasi pesantren ini meningkat, tadi termasuk juga BUMDes, UMKM ini meningkat gitu. Tentu gap antara kota dengan desa, gini rasionya ini bisa membaik gitu. Artinya gap antara kaya dengan miskin ini bisa menurun. Pesantren adalah kawasan candra di muka yang dapat berkontribusi dalam membangun peradaban dan memulihkan kesejahteraan. Karena itulah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat membuat OPOP, One Pesantren, One Product, program inovatif yang dirancang untuk membangun kemandirian pesantren agar dapat berdaya secara ekonomi. Beberapa pesantren sudah memiliki usaha gitu. Ada yang besar, ada juga yang tidak disadari dia punya potensi lokal karena memang punya lahan cukup besar, tapi belum dioperasikan untuk membuat suatu bisnis yang bisa membiayai pesantrennya maupun untuk masyarakat. Menurut saya yang harus digerakkan adalah kemandirian ekonomi pesantren. Jika pesantren ini mandiri, maka output dari pesantren ini akan lebih baik. Jadi kan pesantren core bisnisnya atau aktivitas utamanya kan di bidang pendidikan gitu. Tentu jika pesantren ini punya usaha pesantren atau koperasi pesantren, dia punya pendapatan yang bisa menutup gitu operasional pendidikan di pesantren. Sehingga otomatis nanti kualitas SDM di pesantren juga terjaga. Banyak 2.574 tambah 270, sekitar 2.800-an lah ya pesantren yang tergabung. Saya punya PR masih di 2.160 target sampai dengan tahun depan. OPOP membantu pesantren dalam pelatihan, pendampingan, bantuan modal, dan membantu memilih komoditi yang dapat diserap pasar. Hadir pula lapangan kerja yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan harapan. Pada saat audisi 1, semua pesantren yang masuk dalam program One Pesantren One Product, kita berikan pelatihan, kita berikan magang, dan berikan modal usaha sebanyak 25 juta sampai 35 juta. Karena ada scale up sama startup ya yang baru-baru. Nanti kita audisi tahap 2, kita berikan, kalau tahun ini hanya sekitar 27 ya, karena terbatas anggaran. Kita berikan juga modal usahanya 200 juta gitu. Nanti kita di audisi lagi, kita melihat sejauh apa pemanfaatan modal itu untuk pengembangan bisnisnya. Kita seleksi lagi, kita audisi tahap 3, kita berikan modal usaha lagi 400 juta masing-masing. Setelah pelatihan, setelah magang, di audisi 1 dia sudah punya proposal gitu ya. Proposal bisnisnya apa yang dia mau kembangkan. Dan setelah kita latih, kita didik, buktikan hasil proposal itu diimplementasikan dalam dia melaksanakan aktivitas itu gitu. Berhasil nggak memanfaatkan uang yang kita berikan? Nah, nanti kita ikutkan audisi. Kalau memang berhasil, ya kita tambahkan biayanya untuk mengembangkan, karena mereka pasti membuat itu ada kebutuhan biaya untuk mengembangkan usahanya. Ya kita bantu. Awal mula usaha yang berjalan di pondok pesantren kami ini yaitu pada tahun 2018 kami pondok pesantren memiliki satu keinginan untuk memiliki satu bidang usaha, yaitu awalnya di bidang sablon. Yang awalnya tadi kita buka usaha itu hanya fokusnya di sablon. Awal 2018 kita punya modal 7 juta. Saya yang langsung diperintah oleh pimpinan gimana caranya pesantren harus memiliki usaha. Awal itu saya berpikir, ya udah deh, kita buka sablon aja tanpa adanya konveksi, tanpa ada jahit, ada potong segala macam. Nah dari situ alhamdulillah ada vendor namanya Sevan Project yang memang kerjasama langsung dengan pihak pesantren kami. Jadi kami tidak usah bingung lagi untuk cari orderan karena tiap bulannya orderan terus masuk seperti itu. Nah ketika mengikuti OPOP,
hasil ikhtiar betul-betul difokuskan. Tahap pertama kita lolos 29 juta, kita kembangkan yang tadinya belum punya kantor sekarang udah punya kantor. Setelah itu yang tadinya baru usaha sablon saja sekarang udah punya produk sendiri. Karena awal ini baru ini ada produk itu atas awalnya ada op-op kayak gitu. Kita berpikir wah kita harus punya produk nih gitu. Nah dari situ produk awal itu kita cuman hanya baju oblong saja, tidak bervariasi yang lain. Nah seiring berjalannya waktu permintaan konsumen kita mencoba untuk di baju muslimnya. Alhamdulillah baju muslim sampai sekarang bisa berjalan. Nah di tahap kedua kita dapat lagi sampai hadiahnya 100 lebih lah. Nah gimana caranya penggunaan agar bermanfaat? Pada saat itu walaupun memang sebetulnya bukan untuk bangunan, karena ini sifatnya untuk pengembangan usaha, kita semua di sini sepakat sama pimpinan pesantren untuk mengembangkan usaha ini, ditingkatkan rumah ini, tempat produksinya. Yang tadinya cuma di lantai 2 saja, sekarang sudah di lantai 3, ada lantai 3. Yang tadinya tidak punya mesin jahit, hasil hadiah itu dibelikan mesin jahit. Yang tadinya meja sablonnya cuma 1, sekarang ada 4 meja sablon kali 6 meter. Yang tadinya tidak punya mesin potong, sekarang ada mesin cutting. Kemudian yang tadinya tidak ada mesin buat steam, buat finishing, sekarang alhamdulillah. Dan dari situ pula alhamdulillah hasilnya bisa untuk perekonomian pesantren. Seperti itu Kang. Alhamdulillah bersyukur, saya banyak-banyak terima kasih untuk program op-op di tahun 2021 sehingga pesantren kami sekarang tidak terlalu kebingungan untuk mencari dana untuk pengembangan fasilitas yang ada di pondok kami. Jadi fokus dari op-op sebetulnya bagaimana produk-produk lokal yang mereka miliki itu bisa meningkatkan akses pasar produk-produknya. Karena manfaatnya juga kalau memang produk-produknya berhasil dipasarkan, otomatis selain santri jadi wirausaha, mereka juga meningkatkan lapangan kerja buat para pesantren di sana. Saya melihat op-op ini menggunakan pendekatan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial itu artinya yang pertama usahanya untung, ada profit. Kemudian aspek yang kedua itu ada benefit atau impact. Impact ini tentu yang direct adalah untuk santrinya, tapi indirectnya juga masyarakat di sekitar pesantren gitu. Kenapa? Karena ketika pesantren punya produk, punya jasa, tentu yang membeli itu bukan hanya santrinya ya, tapi juga masyarakat di sekitar pesantren. Kemudian tenaga kerja yang diserap oleh usaha pesantren atau koperasi pesantren ini tentu tidak semuanya santri ya, tapi juga bisa masyarakat di sekitarnya. Awalnya saya yang kerja di sini cuma 3 orang. Awalnya 3 orang, di situ seiring berjalannya waktu dan pada saat mengikuti op-op kan kita dikenal. Dikenal yang tadinya tidak dikenal oleh pesantren, sekarang dikenal oleh pesantren. Khususnya pesantren di Jawa Barat yang mengikuti program op-op. Karena alhamdulillah saya itu sering diajak oleh pihak Diskuk P3W untuk mengisi kayak baja-baja seperti itu sehingga kita dikenal, permintaan semakin banyak gitu. Seiring berjalannya waktu permintaan banyak, kita harus berpikir bagaimana memenuhi permintaan itu gitu. Dan kita sampai saat ini yang kerja itu ada 8 orang. Melalui program op-op, Pemda Provinsi Jabar memperluas akses pasar bagi pesantren. Tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional. Pemda Provinsi Jabar punya keyakinan bahwa produk-produk pesantren punya kualitas dan berdaya saing tinggi dan tidak kalah dengan produk lainnya. Ada beberapa undangan seperti kemarin di Milan, walaupun hanya kopi gitu kan, festival kopi, tapi kita juga bawa. Terus secara rutin memang di awal kita juga ikut ke Turki, kita ikut sertakan. Terus tahun ini juga insya Allah, kemarin juga di Surabaya, kita juga ikutkan peserta op-op. Jadi setiap akhir tahun gitu, kita mengadakan temu bisnis ya. Bisnis matching dan di 2019, apalagi di 2020, memang di awal dulu ada transaksi ya. Ya 5 miliar, yang kemarin hampir sekitar 21 M ya transaksi yang diinikan.
Jadi itu langsung transaksi, melihat ya, sekaligus juga di closing, di acara closing program OPOP tahun yang bersangkutan. Itu kita adakan, dan juga hybrid ya. Kita juga jualan online-nya, apalagi langsung transaksi dengan sekaligus dengan temu bisnisnya di situ, bisnis matching-nya. Dan alhamdulillah beberapa, karena kita undang buyer-buyer untuk pesanan-pesanan khusus dari mereka, dan hampir berapa miliar ya yang kita peroleh. Tahun ini kita akan adakan kembali ya. Kemarin kan kita terbatas dengan kondisi yang ada. Kemarin diadakan di di Darul Tauhid. Tahun ini mungkin kita akan keluar kota ya, kalau memungkinkan. Apakah daerah Sukabumi, Bekasi, mungkin Sukabumi lah. Kemarin yang tempat magang salah satu koperasi pondok pesantren yang menjadi peserta OPOP, tapi juga dia punya bisnis, punya usaha yang luar biasa, berbagai usahanya. Ya, kita akan coba nanti dibuat satu temu bisnis dan closing, karena sekaligus juga akan dibagikan penghargaan berupa hadiah bagi juara provinsi. Kemarin terakhir kita ada bazar yang ulang tahun koperasi yang di Ikopin. Kita mengikuti. Kemudian yang sekarang yang terbaru ini Expo yang ada di Kalimantan Selatan. Produk kami pun alhamdulillah terbang ke sana. Terakhir kita pengadaan untuk tote bag untuk Wagub ke Italia. Alhamdulillah produk kami pun sudah sampai ke Italia. Atas dasar bantuan dari OPOP juga sudah dikenal sampai Italia. Banyak sih Kang, banyak bazar-bazar kecil kayak kemarin bazar Ramadan kita selalu diundang oleh pihak Diskuk atau P3W. Alhamdulillah sih sampai saat ini banyak pengalaman-pengalaman untuk mengikuti program-program yang memang langsung diundang oleh pihak pemerintah. Jadi yang basic saya melihat bahwa dengan adanya program OPOP itu ada tadi kemandirian pesantren. Artinya sejumlah mayoritas pesantren itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari berdasarkan pendapatan yang didapat dari usaha dan koperasi pesantren. Tapi tentu itu sifatnya kan ada kelas-kelasnya. Tadi yang kelas harapan minimal gitu. Harapan maksimalnya tentu produk-produk pesantren, jasa-jasa pesantren ini bisa go nasional, bisa go internasional gitu. Artinya bisa dikenal oleh masyarakat luas ya, bukan sekedar di sekitar pesantren. Jadi ya ada gradasi lah. Jadi yang minimalnya itu kemandirian, kemudian yang kedua ya kesejahteraan gitu. Kemudian berikutnya tentu produknya ini bisa dikenal lebih banyak masyarakat ya, bukan sekedar lokal tapi bisa ke tingkat yang lebih tinggi. Itu ada, saya lihat beberapa bisa mencapai level itu, level nasional maupun. Denyut perekonomian pesantren-pesantren di Jabar terus meningkat. Satu persatu pesantren di Jabar mulai menemukan jati dirinya di bidang ekonomi. Bayangkan, apabila seluruh pesantren dapat berdaya secara ekonomi, maka memulihkan ekonomi dan membangun sebuah masyarakat yang madani bukanlah sebuah mimpi. Jadi saya melihat dengan adanya OPOP ini membuat usaha dan koperasi pesantren yang selama ini merasa sendiri itu ada yang banyak yang mendukung gitu. Jadi selama ini kan saya melihat mereka ini berjalan sendiri gitu. Dengan adanya program OPOP ini ternyata banyak mendukung gitu. Selain pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, kemudian ada beberapa perusahaan yang CSR-nya juga menggarap pesantren gitu. Jadi mereka bisa memotivasi gitu. Yang sudah punya pesantren, yang sudah punya usaha dan koperasi pesantren, usahanya lebih baik. Kemudian yang belum punya usaha, mereka termotivasi untuk membuat usaha. Jadi beberapa lembaga pemerintahan juga sudah mulai arahnya bagaimana mengembangkan desa, tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya bisa mendunia. Itu bukan hanya semata kalimat kata saja, tapi mungkin akan terwujud. Dan OPOP salah satu pengungkit dari hal-hal tersebut.